أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو. صلي وسلم على سيدنا محمد شفاء الأمة وبركة الأمة وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الطالبون والطالبات بمعهد الأشري دار الحكم، Semoga an yuhafizuna fi sihatin wa afiyatin insyaallah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Nikmat nur, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa menghembuskan nafas kita di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, pada kesempatan yang kali ini saya ingin berbicara tentang berilmu dan berakhlak. Bahwasanya kita ketahui sebagai santri, Thalib wa thalibat, santri, perlu saja diketahui bahwasanya santri itu harus berilmu dan berakhlak. Berilmu dan berakhlak tidak bisa dilepaskan oleh santri. Bagaimana kita ketahui banyak orang yang berilmu tidak berakhlak. Para pejabat, mereka berilmu, sekolah S1, S2, S3, tapi kelakuannya masih aja ada yang korupsi. Itu tandanya berarti tidak mengerti dan akhlak. Kita sebagai santri hendaknya kita berilmu dan berakhlak. Berilmu dengan sekolah, cari ilmu sana sini, cari bahasa, mencari yang lainnya, dan juga kita harus mempunyai akhlak dan adab. Pertama yang ingin saya bahas, ada pepatah mengatakan al-adabu fawqal alim. Adab itu lebih tinggi derajatnya pada ilmu. Ada suatu kisah, yaitu Abdurrahman bin Qasim. Dia adalah seorang pelayan Imam Malik bin Anas, menuturkan kesaksiannya selama menjadi pelayanan beliau. Abdurrahman bin Qasim ini seorang pelayan yang dimana kata Abdurrahman, tidak kurang 20 tahun aku menjadi pelayan Imam Malik. Jadi selama 20 tahun Abdurrahman bin Qasim ini adalah seorang pelayannya Imam Malik selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini aku menghabiskan 2 tahun untuk ilmu dan 18 tahun untuk akhlak. Bayangkan, dia menghabiskan 2 tahunnya untuk ilmu, mencari ilmu, mendalami ilmu Imam Malik, dan 18 tahun untuk belajar akhlak kepadanya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya kata-kata pertama yaitu al-adabu fawqal ilmi itu berlaku di sini. Bahwasanya derajat adab itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Sampai Abdurrahman bin Qasim menghabiskan 20 tahunnya, 18 tahun untuk akhlak dan 2 tahun untuk ilmu. Kita sebagai santri, kita boleh berilmu banyak, kita boleh mencari pendidikan yang tinggi, tapi kita tidak boleh melupakan akhlak. Karena ilmu tanpa akhlak itu bisa saja menjadikan orang hancur, bisa menjadikan orang-orang tersesat, menjadikan orang-orang tidak beretika, dan itu lebih berbahaya. Karena Rasulullah juga bersabda,
orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling aku dekat denganku kedudukannya di surga adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Dan orang-orang yang paling aku benci adalah orang-orang yang sombong. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya keutamaan akhlak itu sangat besar. Sampai Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat denganku itu adalah di surga nanti, itu adalah orang-orang yang berakhlak. Bukan orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Dan yang paling aku benci adalah orang-orang sombong. Kalau kita sudah sombong, kalau kita sudah pelit, kalau kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama, itu tandanya kita tidak berakhlak. Makanya mari kita resapi di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah berakhlak hari ini? Apakah diri kita ini sudah mempunyai adab terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap yang lainnya? Kita sebagai santri harusnya kita menjunjung tinggi, yaitu namanya adab. Tujuan orang tua kita memondokkan kita, tujuan pertamanya agar anaknya itu bisa memiliki adab, memiliki etika, memiliki hal-hal yang baik sehingga bisa dipraktekkan di keluarga, bisa membantu ibu ketika liburan, bisa membantu orang tua, meringankan beban orang tua sehingga orang tua itu senang. Oh, ini toh hasil dari pondok. Jadi pondok ikut senang dan orang tua juga pun ikut senang. Nah, kita sebagai santri harus menjunjung tinggi akhlak, dan karena itu adalah sangat penting. Nah, bagi orang yang berakhlak, keutamaan akhlak itu ada berbagai macam keutamaan akhlak. Yang pertama, akhlak yang baik akan meningkatkan derajat. Ketika kita mempunyai akhlak yang baik, otomatis derajat kita akan naik di mata orang. Dan ini dikuatkan dari Anas, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mencapai derajat yang tinggi di hari akhirat dan kedudukan yang mulia karena akhlak baik itu ia lemah dalam ibadah. Dari hadis ini, hadis riwayat Tabrani menjelaskan, sesungguhnya seorang hamba mencapai derajat yang tinggi di hari akhir dan kedudukan yang mulia itu karena akhlaknya, walaupun dia lemah dalam ibadah. Subhanallah, betapa mulianya akhlak. Orang akan ditinggikan derajatnya ketika ia berakhlak walaupun dia lemah dalam ibadah. Karena akhlaknya itu menunjukkan kepada ibadahnya tersebut. Ketika ibadah yang benar, otomatis dia mempunyai akhlak yang benar. Ketika dia tidak berakhlak, otomatis ketika ibadah dia tidak benar. Mari resapi kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mempunyai akhlak yang baik atau belum. Yang kedua, keutamaan akhlak yang kedua adalah akhlak yang baik adalah ukuran keimanan. Nabi Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang lemah lembut, tidak pernah menyakiti orang. Seorang manusia tidak akan mencapai hakikat iman sebelum ia menerima orang lain seperti yang menghargai dirinya sendiri, dan sebelum tetangganya aman dari gangguannya. Dari sabda Nabi ini, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, lemah lembut terhadap keluarganya. Ketika kita mempunyai akhlak yang baik, otomatis ukuran iman kita akan mengikuti kebaikan. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwasanya akhlak dan ilmu syai'ani yattafiqani, syai'ani kedua sesuatu yang sangat berhubungan erat, tapi ketika kita melepas akhlaknya, itu akan sangat berbahaya bagi kita. Banyak pejabat
banyak orang-orang yang berilmu tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai etika, sampai-sampai dia itu tidak memiliki, tidak melakukan kewajibannya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah karena dia tidak mempunyai akhlak. Ketika kita mempunyai akhlak yang benar, otomatis iman kita akan kuat, karena akhlak adalah ukuran iman. Mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing sebagai santri, apakah kita sudah berilmu dan berakhlak. Tapi kita tidak bisa memungkiri al-adabu fawqal ilm. Sungguhnya itu al-adab, akhlak, adab itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang berilmu. Dan ada satu pembahasan lagi, yaitu Imam Ghazali pun berpendapat bahwa seseorang itu harus berakhlak dahulu sebelum berpengetahuan, karena ilmu tanpa akhlak tidak ada nilainya. Artinya seseorang sudah memiliki akhlak baik, maka ilmu yang dia dapatkan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat baik. Maka wajar saja bila ada orang yang berpengetahuan dan pengetahuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri, itu wajar karena dia tidak mempunyai akhlak. Itu kita harus meletakkan akhlak itu di atas ilmu. Baik, mungkin ini hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wala tansu al-adabu fawqal ilmi. Adab dan akhlak itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.